Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktek korupsi. Kali ini ASN di lingkup Pemkat Minut dibekali pemahaman soal gratifikasi oleh KPK RI. Mengingat berdasarkan hasil survei penilaian integritas tahun 2019, gratifikasi ditemukan di 91% instansi peserta survei. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di bawah komando Bupati Jauneganda menunjukkan keseriusannya dalam pemberantasan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bertempat di Pendopo Pemkab Minahasa Utara, Rabu 15 Februari 2023, ASN dibekali pemahaman soal gratifikasi oleh Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK RI. Dalam pemaparannya, Muhammad Furqon mengingatkan kepada seluruh kepala desa dan kepala sekolah agar jangan sekali-kali menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari hasil pelayanan publik karena itu termasuk gratifikasi. Kerja itu bukan tidak korupsi. Nah, kalau misalnya nanti gratifikasi tadi ditetapkan menjadi milik negara, yang tanda tangan SK itu pimpinan, Pak Firly, atau Pak Deputi, Pak Pahala Nenggolan, atau Pak Direktur, Pak Herda. Nah, di sebagian tempat SK tadi itu dipajang di ruang tamu. Nggak usah khawatir, malah kita bangga. Kita justru bangga karena kita lapor. Kenapa? Nanti Bapak Ibu bisa jadikan itu legacy buat anak cucu kita. Bapak Ibu sampaikan, dulu Bapak ini hukum tua ini di Minahasa Utara. Dulu Ibu ini kepala sekolah di Minahasa Utara. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nofli Wawiling yang juga membuka kegiatan ini dalam sambutannya mengatakan gerakan anti gratifikasi juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Menurutnya sudah menjadi budaya Minahasa termasuk di Minahasa Utara untuk memberikan sesuatu sebagai bentuk terima kasih. Memang berat ini. DP berat di sini di budaya Minahasa termasuk di Minahasa Utara. Kalau terbangun kesadaran dari pelayan itu adalah hukum tua dan kepala sekolah sudah terbangun cukup kuat, masyarakat ini yang perlu diedukasi. Karena ucapan terima kasih itu orang budaya Minahasa, Pak Indah dan ibu-ibu. Budaya Minahasa kalau orang rasa puas, biasa ada-ada saja. Kan ini mau ke situ terus. Kita tidak tahu kalau misalnya hukum tua di 130 ini dia dan kepala sekolah seperti itu. Begitu. Contoh sederhana, setelah pelayanan puas, misalnya kalau di desa, orang sebawa ubi, singkong maksudnya Pak Indah, pisang, dan sebagainya. Mungkin tidak dalam bentuk duit, tapi hal-hal itu pada kenyataannya sering dijumpai. Sementara itu, Stephen Tuwaidan selaku Kepala Inspektorat Minahasa Utara mengatakan pemahaman mengenai gratifikasi ini sangat penting bagi para ASN. Ya, terima kasih. Kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan Komisi KPK. Kenapa ini dilaksanakan? Karena ini merupakan wujud tanggung jawab moral kita agar supaya benar-benar apa yang menjadi harapan daripada pemerintah kabupaten bahkan pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini juga KPK agar supaya benar-benar pemahaman tentang gratifikasi itu kita jelas. Mengapa? Karena sampai saat ini menurut laporan MCP KPK terkait dengan pelaporan kita tidak sama sekali atau nilainya 0 karena tidak pernah ada orang yang melapor ke MCP KPK terkait dengan ini. Mengapa? Karena ada mungkin pemahaman yang keliru, rasa takut untuk melaporkan, padahal kan ada aturan-aturannya. Tadi sudah disampaikan tadi sampai pada jumlah nominal yang perlu dan nantinya akan dijawab oleh KPK apakah itu benar-benar gratifikasi dikembalikan ke kas negara, artinya di store ke kas negara atau bukan lagi kategori sebagai gratifikasi, itu diperbolehkan. Nah, itu ada DP aturan-aturan sesuai dengan kegiatan sosialisasi kita pada saat ini. Berdasarkan hasil survei penilaian integritas tahun 2019, gratifikasi ditemukan di 91% instansi peserta survei penilaian integritas.
Sedangkan sebaran resiko korupsi diantaranya penyalahgunaan fasilitas kantor, korupsi pengadaan barang dan jasa, korupsi dalam promosi atau mutasi SDM, suap, dan intervensi. Tim Liputan, Kawanua TV.